saja hari ini kita melakukan pemeriksaan 17.052 spesimen. Sehingga total yang kita periksa 540.115 spesimen. Jumlah ini memberikan hasil untuk hari ini kasus positif sebanyak 1.106 orang. Sehingga akumulasinya menjadi 40.400 orang. Jumlah kasus positif harian secara nasional pada 16 Juni 2020 mengalami kenaikan hingga di atas 1.000 kasus per hari. Dengan perkembangan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo berpendapat perlunya penambahan rumah sakit khusus. Hal ini agar penanganan COVID-19 menjadi lebih cepat. Menurutnya, saat ini daya tampung yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang membutuhkan. Beberapa alasan mengapa diperlukan rumah sakit khusus COVID-19. Pertama, untuk mengurangi potensi penyebaran. Jangan sampai rumah sakit justru menjadi jenis klaster baru penyebaran COVID-19. Kedua, rumah sakit khusus akan mempunyai protap dan SOP penanganan pasien yang seragam, sehingga memudahkan petugas dalam penanganan pasien dan pelayanan medis menjadi lebih cepat. Ketiga, pemisahan rumah sakit dari rumah sakit umum akan membantu kondisi psikologis masyarakat pasien non-COVID-19 yang ingin berobat. Saat ini banyak pasien non-COVID-19, misalnya penderita diabetes, jantung, dan penyakit berat lainnya, merasa was-was ketika berobat ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang rentan terpapar COVID-19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimulyono sudah membangun sejumlah rumah sakit darurat COVID. Satu di antaranya rumah sakit penanganan pasien terpapar virus corona di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seluruh pekerjaan telah rampung dan dapat segera dioperasikan. Rumah sakit menempati lahan seluas 6.070 meter persegi. Dilengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk penanganan pasien COVID-19. Dirancang berdaya tampung untuk 82 pasien dengan ruang perawatan yang terpisah bagi setiap pasien. Terdiri atas 75 tempat tidur observasi dan 7 tempat tidur isolasi. Rumah sakit ini juga dibuat per blok, meliputi bangunan screening, bangunan karantina 1, karantina 2, bangunan isolasi, bangunan satelit, serta powerhouse. Bangunan screening terdiri dari ruang administrasi dan farmasi, laboratorium, dan X-ray. Bangunan karantina 1 terdiri dari 25 tempat tidur observasi, ruang tindakan, ruang dokter, dan mobile X-ray. Sementara karantina 2 terdiri dari 50 tempat tidur observasi, ruang tindakan, dan ruang dokter. Sedangkan bangunan isolasi terdiri dari 7 tempat tidur, ruang dokter, dan perawat. Bangunan satelit terdiri dari ruang sterilisasi, gizi, laundry, alat medis kotor, dan farmasi. Rumah sakit dibuat atas permintaan Bupati Lamongan yang kemudian disetujui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Lamongan diketahui merupakan salah satu kota kabupaten di Jawa Timur dengan angka penularan COVID-19 tertinggi. Semua biaya dan pekerjaan dilakukan Kementerian PUPR dan BNPB. Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap dengan beroperasinya rumah sakit akan membuat penanganan para pasien yang positif terpapar COVID-19 menjadi lebih maksimal.
Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi,
juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Kementerian PUPR juga membangun gedung darurat COVID-19 di Rumah Sakit Akademik RSA UGM Yogyakarta. Gedung darurat COVID-19 akan menyediakan 107 kamar untuk isolasi ICU dan ruang rawat inap. Gedung darurat COVID memanfaatkan konstruksi bangunan yang sudah ada sejak 2010, layaknya pembangunan rumah sakit COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Menteri Basuki memastikan rumah sakit dapat dioperasikan sesegera mungkin setelah semua pekerjaan rampung. Karena semua dasar sudah kita siapkan, sekarang progresnya 28% kira-kira. Akan kita selesaikan secara jadwalnya tanggal 27 Mei 27 Mei bulan depan. Tapi kita tahu bahwa 24 kan Idul Fitri. Ini dicoba untuk sebelum 24 sudah bisa dimanfaatkan. Dua gedung baru yang digunakan untuk bangunan penanganan pasien COVID-19 merupakan bekas gedung yang tertunda pengerjaannya sejak 10 tahun lalu. Apabila pandemik selesai, gedung akan digunakan kembali sesuai tujuan awal, yakni untuk penanganan penyakit menular di RSA UGM. Teknologi saat ini ternyata juga bisa bekerja cepat dengan kualitas yang tidak berkurang dari kerja normal. Terima kasih. Jauh sebelum menggalang bantuan sosial, Kementerian PUPR telah lebih dulu mengambil peran. Hingga kini sejak akhir Maret lalu, Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran masih dimanfaatkan untuk menangani pasien wabah COVID-19. Kementerian PUPR menyulap rusun peninggalan Asian Games ini menjadi rumah sakit darurat.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo berdasarkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Basuki menjelaskan ada beberapa komponen pekerjaan yang dilakukan pihaknya, yaitu pembersihan gedung serta sedikit modifikasi pada rusun. Pasalnya, Wisma Atlet tidak didesain untuk menjadi rumah sakit. Setelah sejumlah penyesuaian, kini rusun Wisma Atlet memiliki laboratorium, farmasi, radiologi, hingga ruang rawat intensif ICU. Yang di Kemayoran ada 3 komponen pekerjaan. Pembersihan, karena ini sudah lama tidak dipakai. Ini sudah selesai semua, termasuk penyemprotannya kemarin sore. 100% sudah selesai. Kemudian modifikasi sedikit tentang di lantai 1, 2, dan 3 di Tower 7 ini, karena akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat. Ada laboratoriumnya, ada farmasinya, ada radiologinya, ICU, semua sudah siap, sudah 100%. Apa yang kita lihat hari ini itu adalah untuk instalasi semua peralatan medisnya sudah semua masuk, semua portable karena darurat, jadi semua portable. So siang ini akan diinstal, sehingga insya Allah malam ini sudah selesai semua, bisa gladi resik. Ini semua termasuk pengaturan arus orang. Jadi pasien dan petugas tidak boleh berpapasan. Ya, ini semua itu diatur oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sinergi kita. Ya, rusun ini miliknya asetnya Seknek. Kami perbaiki dari PUPR, alatnya diisi oleh BUMN, ya, operasinya nanti oleh dokter-dokter TNI dan relawan. Jadi semua masuk di sini, termasuk Polri dan TNI, dan di bawah komando dari gugus tugas. Pasien terus berdatangan ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet. Menteri PUPR kemudian menyiapkan 3 tower tambahan untuk menampung para pasien. 3 tower yang dipersiapkan tower 2, 4, dan 5. Penambahan tower ini juga dihuni para tenaga medis. Kementerian PUPR berharap dukungan ini bisa membantu perawatan pasien COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa.
Di, lo lagi ngapain? Muka lo bingung banget. Aduh, iya nih gue pusing banget. Lagi sibuk cari data jalan nasional yang lengkap dan valid. Nyarinya di mana ya? Ya ampun, udah lo gak usah pusing-pusing lagi. Katanya lo anak milenial. Banyak banget tahu cara untuk dapetin data jalan nasional. Itu semua udah disediakan dari Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nih, sini. Hai, buat kamu yang ingin memperoleh informasi dari Bina Marga, ada beberapa tahap yang harus kamu ketahui. Permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh individu atau instansi. Caranya gampang banget. Kamu bisa mengirim email melalui pipbinamarga@pu.go.id atau mengakses website www.binamarga.pu.go.id. Pilih menu informasi publik. Setelah itu, cari navigasi dan klik ePPID. Kemudian login. Di sini kamu harus mengisi biodata termasuk mengupload foto KTP asli. Kamu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah itu, kamu sudah bisa mengajukan permohonan informasi yang kamu butuhkan. Pastikan kamu mengisi tujuan pemanfaatan informasi yang kamu mau ya. Misalnya permintaan data untuk penelitian skripsi. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Ditjen Bina Marga. Lokasinya di lobi gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ada beberapa prosedur pelayanan informasi yang akan dilakukan. Yuk kita simak. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Bina Marga. Di sini, pemohon harus mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Untuk instansi, wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. Bina Marga kemudian meregistrasi permohonan informasi yang telah lengkap. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga atas informasi yang dimohonkan. Kemudian, Bina Marga akan melakukan pengecekan database informasi untuk menjawab permohonan informasi yang kamu ajukan. Setelah informasi diterima oleh pemohon, Bina Marga akan melakukan proses pencatatan laporan bahwa permohonan telah selesai. Ini ya Mbak ya, sama-sama dengan senang hati. Kamu bisa mendapatkan data melalui email atau bisa juga langsung mengambil berkas ke ruang layanan informasi seperti saya ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kamu inginkan hanya dalam 7 hari kerja loh, mudah kan? Bagi kamu yang berada di daerah, tenang aja. Karena Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga akun media sosial Bina Marga untuk mengetahui update informasi terkini jalan tol, jalan nasional, dan jembatan nasional. Hampir bersamaan dengan rusun Wisma Atlet, Kementerian PUPR juga merehabilitasi bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Membangunnya kembali menjadi rumah sakit khusus untuk pengendalian infeksi penyakit menular pada awal Maret 2020.
Kala itu Kementerian PUPR harus bekerja super cepat, lantaran Presiden Joko Widodo menargetkan fasilitas ini rampung dalam 2 hingga 3 pekan. Lokasi ini berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadiem dan 56 km dari Kota Batam. Memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar. Tidak hanya sebagian bangunan untuk karantina dan isolasi saja, tetapi juga fasilitas pendukungnya seperti rumah dokter, perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan lain-lain. Penampungan pengungsi Vietnam pada tahun 80 untuk menyiapkan tempat observasi dan isolasi kalau diperlukan adanya penyakit menular. Rumah sakit itu masih bisa kita manfaatkan karena masih tadi kita lihat masih strukturnya masih bagus ya, struktur baja, dindingnya pun dengan double covernya asbes jadi masih kuat betul. Tinggal plafon-plafonnya yang karena kayu, kusen-kusen kayu itu yang sudah lapuk kita akan ganti, tapi intinya masih bisa dipakai. Nah, sekarang kita di titik lokasi untuk membangun ruangan observasi dan isolasi dengan sistem modular. Nanti ada dua bangunan, masing-masing 230 tempat tidur. Jadi untuk observasi 460 tempat tidur ini tahap pertama. Mudah-mudahan nggak terlalu tambah banyak. Ya. Kemudian untuk isolasi sendiri 30 kita bikin untuk ICU, non-ICU isolasi 30 tempat tidur, 30 kamar. Kalau yang tadi yang untuk observasi, satu kamar bisa sekitar 8 orang, paling 10 orang. Tapi kalau untuk isolasi, satu kamar 1 orang. Untuk yang non-ICU 30 kamar, 30 tempat tidur. Yang ICU itu ada 20 kamar, semua dengan building yang terpisah. Secara rinci, pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang dibagi menjadi 3 zonasi, yakni zona A meliputi gedung penunjang seperti mes petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang, dan powerhouse. Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, laboratorium, ruang sterilisasi, sentral gas medik, instalasi jenazah, landasan helikopter, dan zona utilitas. Terakhir zona C peruntukannya untuk tahap berikutnya dengan memanfaatkan cadangan lahan. Lokasi ini dipilih melalui rapat yang dipimpin Presiden RI, dihadiri diantaranya Panglima TNI, Kepala BIN, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Kesehatan. Keseluruhan pekerjaan berlangsung di bawah supervisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Provinsi Kepulauan Riau. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Menteri Basuki berharap kontribusi yang diberikan Kementerian PUPR dapat memberi manfaat seluas-luasnya untuk percepatan penanganan wabah COVID-19. Untuk Indonesia sehat, Indonesia yang sejahtera.